tabungan berapa? Kurang lebih ya 500.000 Kak Masian. Ternyata bertumbuh terus sampai itu? Iya, alhamdulillah Kak. Sampai sudah bisa kebeli oven deck itu. Nggak apa-apa sih menurut saya, menuruti yang viral-viral itu nggak apa-apa selagi cuan. Dapat momen berapa kali? Dulu ini kromboloni, terus milk bun, terus yang barusan itu donat pingkan mambo itu Kak. Ya alhamdulillah ikut kecipratan. Di lapak itu alhamdulillah rame, donatnya habis. Kalau terbanyak itu waktu Car Free Day Kak. Kurang lebihnya sampai 2.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Almira Rahmawati, biasa dipanggil Salma, beralamat di Jalan Botoran Timur, Gang 4, nomor 55E. Kalau usahanya berita apa? Dessert, roti, cake, sama kue kering gitu. Iya. Sekarang usia berapa? 24. Dulu yang saya jual pertama itu salad buah Kak. Jadi sistemnya itu pre-order, terus saya bikin status gitu di WhatsApp. Yang order ya pertama dari saudara sama teman-teman deket yang pertama itu. Kemudian semakin banyaknya order, awalnya kan saya suka bikin-bikin kan emang. Jadi kalau bikin roti apa gitu saya update di story. Terus banyak yang reply, ini apa dijual aja gitu. Akhirnya saya coba bikin kue. Kue yang pertama saya bikin itu brownies. Setelah bikin brownies kok kayak ketagihan bikin roti yang lain gitu, terus akhirnya coba-coba bikin donat. Nah pertama bikin donat itu ya nggak langsung berhasil, jadi kayak ada trial errornya, kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan baru saya berhasil bikin donat. Cuman ya tetap ada nggak puas sama hasilnya gitu, tapi saya juga tetap mengembangkan supaya donat ini bisa lebih enak dimakan dan empuknya tahan lama. Kurang lebih ada kalau 1 tahun Kak, baru pede yang banget gitu. Kalau sebelumnya ya masih agak ragu-ragu. Soalnya donat itu kan nggak bisa tahan lama ya Kak, jadi empuknya itu paling enggak ya 3 hari. Saya tuh dari sekolah memang suka jualan. SMP itu saya suka jualan, dulu jualannya itu masker organik. Saya ambil di orang, terus saya juga jualan tas sama tongsis. Dulu kan masih ngehits-ngehitsnya itu toh Kak, tongsis itu. Saya belajar jualan itu dari situ. Kemudian waktu saya SMA, jualannya dulu ya tetap salad buah. Itu salad buah sudah ada waktu saya SMA. Jualan itu, tapi dulu kan belum PO di status gitu kan Kak, jadi ya secara langsung, maksudnya kalau misal di kelas ada temen yang mau order ya saya catat, kemudian malamnya gitu saya persiapkan, paginya saya bawa ke sekolah. Dulu waktu masih aktif-aktifnya matkul ya, kuliah matkul itu yang saya handle masih salad buah aja, terus mungkin tambah menu itu pisang nugget, pisang goreng yang crispy gitu Kak, ada toppingnya glaze. Saya buat 2 produk itu, kemudian bagi waktunya itu kan kalau pisang bisa di frozen ya Kak, jadi saya bikinnya gitu langsung banyak, kemudian saya frozen, nanti kalau ada yang order baru saya bikinkan. Cuman ya nanti waktunya menyesuaikan saya, soalnya biasanya rata-rata itu dulu ada yang minta DO sama COD, jadi waktunya ya menyesuaikan sebisanya saya. Kalau sore ya sore saya antarkan gitu Kak. Waktu ini repot-repotnya nyiapin skripsi ya Kak, itu kan banyak waktu luang. Nah itu saya sempatkan mulai berani jualan di lapak, kurang lebih ya semester 6 ke 7 gitu.
Dulu ya lapaknya seadanya Kak, cuma meja aja, belum ada tenda, payung bahkan belum ada juga. Jadi kalau jualan itu ya kepanasan, kehujanan itu sudah resiko. Karena kan modalnya juga masih mengumpulkan, jadi pelan-pelan kita bertahap lah gitu. Modalnya dulu saya kan udah jualan itu Kak, ada tabungan. Saya belikan bahan sama meja lipat. Paling banyak ya di bahan. Terkumpul tabungan berapa? Kurang lebih ya 500.000 Kak Masian. Nah, ternyata bertumbuh terus sampai sekarang. Iya, alhamdulillah Kak. Sampai sudah bisa kebeli oven deck itu. Dulu belinya itu waktu momen kromboloni lagi viral-viralnya dulu. Itu alhamdulillah kita kebanjiran orderan banyak sampai satu hari itu bikin 100 pieces kromboloni. Tapi waktu itu saya juga belum punya oven yang sebesar sekarang. Jadi dulu itu saya masih nunut ke temen yang punya oven deck. Jadi waktu saya dapat orderan banyak itu sebenarnya juga bingung banget. Ini gimana kalau dapat orderan segini banyaknya terus belum punya alatnya gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah saya dapat bantuan oven, pakai ovennya teman saya. Jadi bahan itu saya bawa ke rumahnya teman. Kemudian kromboloni viral itu kurang lebih ada 2 bulan. 1 bulan pertama alhamdulillah sudah langsung kebeli oven deck itu Kak. Berkat viral di TikTok saya juga iseng-iseng itu upload konten. Terus kok alhamdulillahnya viewersnya naik. Terus banyak banget yang ngechat. Saya juga dapat orderan terbanyak waktu buka bisnis itu ya baru itu kromboloni itu. Sampai dibombardir gitu Kak. Jadi misalkan Kak jualan sehari-hari kayak gini ya Kak, saya tuh selalu nyisihkan beberapa untuk ditabung. Berapa persen? Kurang lebih 50%. 50% itu bisa nggak bisa harus saya tabung. Karena kalau nggak gitu nanti uangnya udah nggak terkontrol kemana gitu Kak. Jadi 50% itu harus bisa saya sisihkan buat nanti terutama di alat baking biar lebih mendukung. Nggak tergoda beli itu tuh? Ya sebenarnya kalau tergodanya tergoda, tapi saya ngempet gitu Kak. Ngempet. Jadi kalau misal dapat uang jualan yang lebih dari yang saya kira gitu ya Kak, itu baru saya belikan untuk beli barang yang saya pingin. Self reward ya perlu, cuman nggak boleh banter-banter ya. Harus bisa ngerem gitu Kak. Kalau terbanyak itu waktu Car Free Day Kak. Kurang lebihnya sampai 2.500.000. Waktu Car Free Day itu memang luar biasa, Masya Allah. Sejak kapan menggeluti dunia baking? Kurang lebih sudah ada 3 tahun ini, 2022 Memang berarti. sekolah? Tidak. Jadi saya cuma modal lihat YouTube sama TikTok aja Kak resepnya. Tapi ya tetap di trial error. Maksudnya kalau yang di YouTube di resep itu dikasihnya bahan A segini, terus ketika saya praktekkan kurang itu nanti saya tambahin lagi. Misal kayak kurang baking powder atau maizena itu saya tambahin. Yang sekiranya hasilnya memuaskan. Intinya ya pengen punya toko roti Kak. Pengen punya toko roti sendiri. Biar nggak waktu kayak hujan tadi itu kan agak repot. Dulu kan saya itu bikin story-story dari orang terdekat. Kemudian tertarik bikin brand sendiri gitu. Akhirnya kan saya diskusi sama ibu. Bu, misalnya aku buka usaha sendiri kira-kira gimana? Ya enggak apa-apa dijajal ae ngoten. Terus kira-kira tak kasih nama apa gitu kan Kak. Dikasih nama sama ibu itu Ernosa. Ernosa itu singkatan dari ketiga anaknya. Ernosa itu Erik, Noval, Salma saya. Gitu katanya biar lebih berkah gitu Kak. Jadi ya saya akali, oh ya bolehlah pakai nama itu biar lebih berkah, siapa tahu nanti usahanya semakin maju. Terus saya tambahin jadi Dapur Ernosa. Kemudian saya bikin Instagram, terus ya itu masih followersnya masih orang terdekat aja. Terus habis itu saya ingat itu saya endorse di salah satu influencer, endorse-nya itu gratisan. Jadi pas waktu itu beliaunya si influencer ini bikin story di Instagram mau mempromosikan 5 UMKM dengan gratis. Kemudian saya ikutan. Alhamdulillahnya terpilih, terus kemudian saya kirim produknya. Setelah itu alhamdulillah banyak yang follow. Kemudian waktu dulu itu kan juga saya masih melayani COD sama DO. Nah, itu semakin menarik pembeli.
Ya soalnya kan langsung datang ke rumahnya gitu Kak. Kalau wilayah kota dulu itu saya kasih gratis ongkir. Kalau di luar kota, maksudnya di luar kecamatan kota itu saya kasih ongkir 5.000 sampai 20.000. Jadi dulu ya saya ayai sendiri Kak, COD, DO bikin produk itu saya sendiri. Kalau enggak gitu ya namanya orang babat ya. Jadi kan enggak ada yang instan. Jadi ya saya lakukan hujan panas itu saya terjang. Pernah dulu itu juga antar ke 5 lokasi dalam kondisi hujan, terus ketambah giginya cenut-cenut jadi ya tambah kayak kayak perjuangannya kerasa banget gitu. Tapi ya alhamdulillah dari situ kan semakin berkembang. Untuk sekarang COD dan DO itu saya alihkan ke kurir. Promosinya di Instagram aja atau di mana? Iya, di Instagram. Karena dulu TikTok kan belum sebesar sekarang kan, Kak. Jadi lewat Instagram sama dulu saya sering promosi di Facebook. Jadi alhamdulillah pelanggan itu datang dari situ, dari Facebook dan Instagram. Saya sering ini Kak, memperlihatkan proses pembuatan. Jadi tuh kayak bikin tertarik yang nonton gitu. Kayak proses bikin salad buah itu kan saya bikinnya fresh, mayonesnya juga saya bikin fresh. Jadi tuh bikin penonton itu semakin tertarik gitu sama produk kita. Jadi kita memang sengaja memperlihatkan setiap proses yang dibikin. Misalkan hari ini bikin salad buah, saya update ke story proses bikinnya, terus bikin donat juga gitu. Kalau bisa ya bikin konten yang semenarik mungkin. Terus kalau misalkan saya dapat testi dari customer, itu saya update ke story. Biar mereka ini tahu begini loh rasanya gitu Kak. Kalau ciri khas dari dapur Enosa memang ada 2 produk yang donat sama salad buah ini. Nah kalau makanan yang viral-viral itu kayak kromboloni, terus dulu milk bun kan juga ini viral ya Kak. Saya juga ambil momennya. Ketika viral saya juga langsung trial, kemudian saya tayangkan di story, terus ya alhamdulillah banyak yang order. Nggak apa-apa sih menurut saya, menuruti yang viral-viral itu nggak apa-apa selagi cuan. Mengambil momen. Dapat momen berapa kali? Dulu ini kromboloni, terus milk bun, terus yang barusan itu donat pingkan mambo itu Kak. Oh, Ya alhamdulillah ikut kecipratan. Di lapak itu alhamdulillah rame, donatnya habis. Kalau dulu kan yang saya buat pertama itu donatnya donat susu, bukan donat kentang. Nah donat susu itu memang waktu awal goreng dia itu empuk ya Kak. Tapi setelah itu 1 hari kemudian itu sudah nggak empuk lagi. Kayak atos gitu, Pak. Beda sama yang fresh. Kemudian saya upgrade dengan pakai kentang. Alhamdulillah itu bisa tahan 3 hari masih awet empuknya. Mbak, kalau misalkan nggak punya bahan gitu apa tetap jualan? Pernah Kak, dulu waktu bahannya kromboloni itu di mana-mana habis, terutama di Tulungagung, di Tobaku semua itu kosong bahannya kromboloni. Akhirnya itu saya sama pasangan langsung ke Surabaya beli bahannya. Kalau harganya tetap sama. Maksudnya kita nggak menaikkan juga tidak menurunkan, tapi kita mengakali. Kayak misalkan berat donat itu dulunya kan 30 gram ya Kak, saya bikin pertama itu 30 gram. Kemudian sekarang karena bahannya juga sedikit demi sedikit banyak kenaikan, itu saya akali dengan beratnya saya kurangi. Jadi sekarang mainnya itu di dok kecil tapi hasilnya besar. Jadi bisa nggak bisa saya harus mengakali supaya nanti berat doknya itu kecil tapi nanti hasilnya bisa besar. Jadi untuk bentuknya itu nggak kurang gitu loh Kak dari yang saya jual pertama. Jadi main di itu aja sih Kak, mengurangi itu. Harganya tetap stabil? Iya, tetap stabil. 10.000 dapat 3. Kalau yang bomboloni lebih murah, itu 3.000. Karena kalau bomboloni kan lebih simple toppingnya. Kalau yang 10.000 3 itu ada topping yang macam-macam, ada Oreo, crumble gitu Kak. Momen yang paling berat saat apa Mbak? Saat awal dulu Kak, waktu COD saya masih melayani COD sama DO itu. Berat banget Kak, soalnya saya produksi sendiri, saya kemas sendiri, saya antar sendiri. Jadi semuanya serba sendiri. Ya itu menurut saya yang paling berat dan paling teringat itu ya saat itu. Momen itu dijalani berapa lama Mbak?
Dulu kurang lebih ya sekitar 1 tahun Kak ada. Soalnya dulu kan juga belum buka lapak kan, baru memberanikan buka lapak itu waktu di Car Free Day yang masih di alun-alun. Itu dengan meja satu dan produk udah nggak pakai tenda atau payung. Kalau yang pertama dulu waktu saya awal buka usaha itu memang pengennya mandiri membantu ibu karena saya tahu sendiri perjuangan beliau membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan ayah gitu ya Kak. Jadi itu bikin motivasi saya harus bisa mandiri, punya usaha sendiri gitu. Karena saya tahu sekali perjuangan ibu itu luar biasa. Saya ada di titik sekarang juga karena berkat doa beliau. Karena saya dari kecil kan nggak dinafkain sama ayah, jadinya itu bikin motivasi saya kalau bisa saya harus mandiri gitu. Usaha sama doa itu yang paling bikin kita semakin berkembang setiap harinya. Doa tanpa usaha kan ya percuma Kak. Jadi kalau bisa ya kita doa juga dibarengi usaha. Alhamdulillah ibu itu sangat support saya, beliaunya dari dulu sampai sekarang. Saya repotkan misal kayak nganter saya kemana gitu, mau nemenin beliau. Alhamdulillah itu sih, doa ibu itu sangat luar biasa karena dulu ayah itu gak kerja karena sama ibu kan juga sudah pisah, dan dulu pisahnya juga karena KDRT gitu. Sampai sekarang juga nggak menafkahin anaknya 3 tuh. Itu Kak motivasi saya pertama dari buka usaha memang itu. Dari kecil itu saya menjadi saksi dulu ibu itu seperti apa memperjuangkan anaknya sampai gede sekarang. Bahkan dulu itu kakak saya yang pertama sama yang kedua itu yang mengalami KDRT. Kalau sekarang alhamdulillah saya sudah bisa berdamai, cuman kadang itu ya di hati saya ya kayak kok bisa gitu anaknya 3 tapi kok nggak menafkahi atau dulu kecil nggak mengayomi. Ya saya memilih untuk legowo, untuk apa juga diingat-ingat terus, mulai belajar legowo seiring bertumbuhnya usia. Saya mencoba ya ikhlaslah menerima semuanya. Saya juga sudah memaafkan ayah saya dan ya alhamdulillah sekarang kalau bertemu dengan beliaunya ya saya menerima. Kalau dulu kan kayak masih ogah-ogahan gitu karena kan masih grundel gitu di hati. Sekarang alhamdulillah sudah legowo sama ayah, bisa menerima. Pesan saya ini, terus doa, usaha, dan mencoba. Karena nggak ada salahnya kita itu mencoba usaha. Dicoba aja, siapa tahu nanti jadi jalan rezekinya gitu. Jangan takut untuk mencoba lah intinya. Jangan takut untuk mencoba karena nanti pasti ada jalannya. Tidak usah gengsi, malu itu karena nggak penting gitu. Kalau terus memikirkan gengsi sama malu, kapan kita bisa melangkah kalau kita tetap gengsi gitu. Saya Salma Almira, owner dari Dapur Ernosa, beralamat di Jalan Botoran Timur Gang 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.